malam anak-anak. Selamat malam Bu Cici. Oke. Malam ini Bu Cici akan membacakan sebuah cerita yang Rubah berjudul biru. Yes, berjudulnya Rubah Biru. Biru. Rubah biru. Si kancil. Suatu ketika di sebuah hutan yang indah hiduplah seekor rubah. Rubah meskipun licik, ia juga sangatlah pemalas. Kenapa dia malas? Kerjanya sukanya Malas-malasan. ya, dan menginginkan sesuatu yang indah dan menyenangkan saja tanpa bekerja. Suatu hari, sang rubah membayangkan bahwa ia menjadi seorang raja hutan. Setiap orang mengikuti semua perintahnya tanpa ia sadari, sang singa sudah berada di sampingnya. Rubah, berani sekali kau memerintah aku, teriak singa dan menyadarkan rubah dari lamunannya. Kamu nanya Karena ketakutan, sang rubah pun berlari cepat. kencang tanpa melihat ke belakang. Ia terengah-engah tanpa ia sadari ia telah sampai di sebuah kota. Singa sialan, untung aku bisa lari cepat, ucap si rubah. Rubah anjing. Rubah terus masuk ke dalam kota. Ia bertemu dengan seekor seekor anjing. Ada berapa anjingnya? 2. Ya. Anjing-anjing itu nampak tidak suka kepada kehadiran rubah. Rubah, makhluk jelek, pergi kau dari sini, kalau tidak kami akan mengusirmu, teriak salah satu anjing itu. Rubah nampak ketakutan, kemudian berlari sekuat tenaga menghindari serangan dari anjing-anjing liar itu. Anjing-anjing itu terus berlari mengejar rubah. Jangan lari kau, teriak anjing itu. Sang rubah terus berlari. Tanpa disadari ia masuk ke dalam rumah cucian dan badannya masuk ke ke tempat cucian. Dia terpeleset. Anjing-anjing tidak lagi mengejarnya. Terdengar nampaknya mereka tidak dapat menemukan si rubah. Setelah dianggapnya aman, sang rubah keluar dari persembunyiannya. Tanpa ia sadari, kini tubuhnya berubah menjadi warna biru. Rubah menjadi murung dan sedih. Akhirnya ia kembali ke dalam hutan lagi. Ia berjalan pelan-pelan, namun banyak hewan yang kagum dengan keberadaannya. Banyak hewan yang lari ketika melihat si rubah. Rubah terkejut melihat kerumunan hewan, namun ia tidak begitu memikirkannya. Ia pergi ke sebuah sungai untuk membuang dahaganya. Dia minum. Saat itu ia baru menyadari bahwa ia telah berubah menjadi warna biru. Rubah itu berjalan ke sebuah batu besar yang merupakan singgasana dari sang raja singa. Ia memanggil semua hewan termasuk sang singa. Ternyata kawan-kawan, Tuhan telah mengirimkan aku ke sini untuk melindungi kalian. Aku harap kalian semua menurut padaku, ucap si rubah. Tuhan memberitahu bahwa kalian tidak memiliki pemimpin yang layak, jadi menunjuk aku menjadi seorang raja, kata si rubah. Singa, mana makananku? Teriak sang rubah. Singa dengan ketakutan segera memberikan makanannya. Dia memberi apa?
merasakan nikmatnya menjadi seorang raja. Dia sangat mendambakan hari-hari seperti ini. Setiap kali ia haus, ada yang membawakan minuman. Iya, ada membawakan kelapa dan memberi makanan. Saat dia lapar, juga ada yang memberikan daging untuknya. Ia hanya bermalas-malasan. Ia hanya mengatur para penghuni hutan. Para penghuni hutan bermain-main sementara sang rubah hanya menyaksikannya. Para penghuni masih belum menyadari siapa sebenarnya rubah itu. Rubah kini menjadi semakin rakus dan malas. Dari hari ke hari hingga suatu malam ia mendengar sebuah lolongan dari rubah lain. Suaranya teriak sangat kencang. Mendengar lolongan itu, sang rubah pun menimpalinya. Dia pun berteriak sambil melolong. Mendengar lolongan rubah itu, semua hewan yang ada di hutan sadar kalau ternyata yang menjadi raja itu adalah seekor rubah. Mengetahui tentang dirinya, segera berlari meninggalkan hutan itu. Rupanya ketika sudah ketahuan, dia lari dari hutan. Ya, dia lari kencang. Rubah yang merasa malu dan terhina pergi dan tidak pernah terlihat lagi. Ia mengembara dari hutan ke hutan dan terus bermalas-malasan. Inilah akhir dari sang rubah. Di sini dapat kita apa? Kita ambil ceritanya, kita tidak boleh apa? Tidak boleh menipu ya. Kalau menipu nanti kalau ketahuan pasti merasa malu. Kan rubahnya dia sudah menipu, sudah berbohong ya. Pura-pura menjadi titisan Tuhan, padahal dia hanya seekor rubah. Karena dia pengen jadi raja, dia itu pura-pura menjadi titisan Tuhan, biar dia bisa hanya bermalas-malasan. Kalian nggak boleh ya. Kalau mau pengen jadi raja atau jadi seseorang yang hebat, pemimpin, kalian harus berusaha, harus menjadi orang yang baik. Ya, di sini dapat kita simpulkan kalau si rubah itu memiliki sifat yang biru, yang malas-malasan, yang tamak ya. Kita tidak boleh seperti itu ya. Oke, cukup sekian cerita hari ini. Besok kita sambung lagi. Terima kasih. Sri, nggak boleh.